Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Sarita Putri dari kelas B11 Ilmu Pemerintahan. Saya akan mendeskripsikan tugas dari teori demokrasi bertema demokrasi. Pertama, demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengikat dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi menurut para ahli Abraham Lincoln. Demokrasi sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut C. F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Harry Schott, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah, kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, demokrasi Pancasila dari tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Berikutnya, ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut. Pertama, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislasi bernama DPR yang telah dipilih melalui pilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. 2. Keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negaranya. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, kekuasaan rakyat. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang terakhir, 4. Penyelenggaraan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilihlah perwakilan atau pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya adalah tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. 2. Menciptakan kenyamanan, menciptakan keamanan masyarakat, dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama. 3. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan sehingga rakyat akan dilibatkan dan memberi aspirasi dalam setiap proses pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan cara musyawarah agar tidak adanya perselisihan. Yang terakhir adalah pentingnya demokrasi dalam bermasyarakat. Demokrasi dalam masyarakat memiliki arti penting bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu hal, dan tiap orang berhak atas mendapatkan masing-masing mengenai suatu hal yang kesemuanya wajib untuk dilaksanakan dan dihormati sesatu sama lain. Karena demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.